Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar, Sobat Dangben semua? Selamat datang di podcast kita hari ini. Bersama saya, Cintia Menyinda Anjani dan rekan Saya Betama kembali hadir menemani Sobat Dangben. Tentunya di edisi hari ini, kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik Sobat Dangben, seperti yang kita ketahui bahwasanya penyalahgunaan narkoba ini memiliki dampak buruk terhadap baik kesehatan atau juga fisik seseorang. Nah, penting sekali tentunya untuk membentuk karakter dalam mewujudkan generasi milenial tanpa narkoba. Di tengah-tengah kita juga sudah kedatangan narasumber yang nanti akan memberikan informasi. Sebelum kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang Ibu Yusnaini selaku Ketua GAN Provinsi Bengkulu. Selamat datang Ibu. Iya, Selamat datang. selamat pagi semuanya. Selamat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Ibu biasanya dipanggil apa nih Bu? Apakah ada panggilan sayangnya dari GAN? Kalau di media sosial biasa di grup-grup itu ya Bunda Yose. Oh, Bunda Kan Yosi. Yusnaini. Oh iya, siap. Sekarang kami manggilnya Bunda aja ya Bu ya, Boleh. biar lebih akrab. Oke, Bunda dari GAN Provinsi Bengkulu. Mungkin Bunda boleh diperkenalkan dulu. GAN itu sendiri sebenarnya adalah komunitas atau organisasi yang bergerak tentunya di bidang narkoba. Mungkin bisa dijelaskan sejarah singkatnya terbentuknya GAN itu sendiri, terutama yang di Provinsi Bengkulu. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Bang pagi. Abel sama Cynthia ya. Alhamdulillah Iya, bisa Bu. ketemu di sini ya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ini ya kebetulan ini sangat senang sekali saya diundang di sini ya. Bagi untuk GAN kayaknya satu kebanggaan tersendiri ya. Kita adalah salah satu ini kegiatan kita yang termasuk istilahnya untuk bisa membawakan ini menjadi booming. Nah, dengan adanya silaturahmi kita di sini yang paling tidak ya GAN akan tetap apa yang namanya akan tetap eksis, akan dikatakan aktivis salah satu organisasi LLSMM yang aktif di bidang narkoba. Pengertian GAN itu yang dimaksudkan itu generasi anti narkotika nasional seluruh Indonesia mencakup di berapa provinsi ya untuk Bengkulu ada dan berapa DPC 9 DPC satu kota jadi di Bengkulu alhamdulillah sudah terbentuk dan untuk DPD generasi anti narkotika Provinsi Bengkulu sudah berapa tahun jalan dari sejak pelantikan ya di 2020 itu udah mulai sebelumnya sudah aktif tapi untuk disahkan di pengukuhan di 2020 tanggal 8 Agustus 2020 di gedung daerah ya dilantik langsung oleh Pak Gubernur. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, GAN ini berdiri pada tanggal 23 Juni 2017. Nah, udah masuk tahun ke-6 ya. Kemarin baru ulang tahun yang ke-6 di bulan Juni. Nah, jadi untuk Bengkulu SK-nya terbit di 7 April 2018. Ya, jadi itu. Jadi setelah itu GAN aktif langsung terbentuk beberapa DPC dengan di kalangan yang terlibat maksudnya ya di latar belakangi rasa prihatin kepada anak-anak yang kurang pengetahuan dan kurang pendidikan, kurang kedekatan dengan keluarganya yang di sini GAN berkolaborasi untuk membentuk salah satu lembaga swadaya masyarakat mengenai narkoba. Jadi latar belakangnya dengan beberapa anggota kita luas, Mbak. Di GAN ini tidak hanya anak sekolah kita gabungkan di sini ada mahasiswa, Mahasiswa juga ya, ada Bu. guru, ada dosen, jadi ada dari kalangan pengusaha ya. Jadi mereka sengaja kita gabungkan. Salah satu mereka bisa mensupport GAN untuk bisa tetap berjalan, tetap hadir di Bengkulu ini dengan pendukung yang begitu banyak. Ya alhamdulillah ya. Jadi secara tidak langsung kan bisa aktif. Kalau tanpa dukungan mereka kita gimana? Ya, sedangkan GAN ini kan butuh bantuan. Dan visinya juga membantu program pemerintah dalam menanggulangi PMK. Jadi harus ada dukungan. Siap. Ya, tanpa mereka kita tidak bisa berjalan Iya, betul ya itu. Siap. Baik, ternyata ini memang luar biasa sekali Cynthia ya, kan seperti yang sudah Bu Dayus bilang tadi bahwa peran serta
dari seluruh lapisan masyarakat, baik itu kalangan pendidikan, kemudian juga swasta dan juga masyarakat tentunya. Nah, ini menurut Bunda, kalau boleh tahu, kan GAN sudah banyak sekali untuk kegiatannya dan juga keanggotaan sendiri. Nah, Ya. secara nasional mungkin seperti yang Bunda sampaikan tadi, apa nih kegiatan ataupun juga kolaborasi peran serta dari GAN untuk di GAN nasionalnya Bunda? Ya, ada kegiatan kita di salah satu di DPP ya, dan perwakilan pusat itu kolaborasi dengan para ustadz dengan apa sebentuk salah satu gabungan dengan beberapa organisasi dengan pegiat lain. Jadi kita bersatu gabung di situ untuk mengadakan salah satu apa satu bentuk silaturahmi yang akan direncanakan untuk kemana untuk mengadakan mungkin kita akan mengadakan pertemuan dengan salah satu presiden Indonesia ya itu rencana kita ya jadi ada kunjungan ke ke Mendagri di Kesbangpol Pusat di situ udah saya laksanakan dengan DPP untuk memohon bantuan dan supportnya itu salah satu ya. Nah programnya sementara ini belum jalan karena kita masih merancang dulu yang mana kegiatan salah satu ini untuk di DPD lain kita kan mau gabung seluruh Indonesia nih karena nasional ya jadi kalau untuk Bukuli insya Allah alhamdulillah sudah aktif nah jadi kita memantau dulu DPD yang lain di provinsi yang lain nanti kita lihat mana yang aktif baru kita nanti persatu di situ ini rencana di 2025 ini kita mengadakan rakernas ya untuk salah satu dan membagikan penghargaan mana kan yang aktif yang sudah jalan yang sudah dapat support yang sudah ada dukungan dari pemerintah daerah jadi untuk sementara DPP masih memilah dulu melihat yang aktif dan tidak aktif yang jalan gimana yang sudah dapat dukungan yang sudah beberapa dapat ada kegiatan di daerah nah di situ mereka akan rekrut akan undang kita untuk dijadikan mungkin ketua gang yang berprestasi atau salah satu yang diperpanjang lagi sebagai ketua kita kan mereka akan menilai dulu ya rancangan untuk kolaborasi sudah ada ya salah satu pertemuan dengan para ustadz bulan kemarin ya di Banten itu untuk mengadakan edukasi masalah penceramah masalah ibadah untuk anak-anak di kalangan SMA. Oh iya. Untuk menghindari agar tidak terkena narkoba. Salah satunya ibadah. Salah satunya Mendekatkan diri ibadah. kepada Allah. Untuk menguatkan iman. Jadi kita bisa memilih-milih untuk bergaul. Jangan salah bergaul. Nah, itu maksudnya seperti itu. Udah kita mengadakan di situ kolaborasinya dengan para ustadz. Iya. Siap, berarti salah satu bentuk kolaborasinya adalah berkolaborasi dengan para ustadz ya Bu, Iya. karena dengan ibadah itu akan mendekatkan kita diri kepada mendekatkan diri kita kepada hal-hal yang negatif ya Bu, yang harus kita jauhi Bu. Iya. Oke, kalau untuk GAN Provinsi Bengkulu itu sendiri sudah aktif ya Bu hingga saat ini. Nah, kira-kira ada nggak Bu salah satu bentuk kegiatan yang mungkin bisa di kasih ke masyarakat gitu, bisa diedukasi ke masyarakat bentuk kegiatan dari GAN itu sendiri. Apakah ada edukasi ke anak-anak SD yang kita tahu bahwa saat ini tuh banyak banget ya Bu anak SD yang mungkin udah mulai ngelem nih Bu atau bisa dibilang mulai mencoba untuk mendekati narkoba itu sendiri. Ya ada beberapa kita adakan secara tidak langsung penjualan di sekolah, terus di balai pom, di rumah, di sekretariat ada secara tidak langsung datang di orang tua mau mengadu mas gimana anak saya jadi di situ kita langsung kasih sedikit edukasi lah masalah jangan sampai terkena narkoba terus salah satu yang saya lakukan udah di BNN juga ya ada yang minta selamatkan untuk tidak terkena lagi bagaimana caranya saya bantu untuk agar dia tidak ditangkap lagi maksudnya kalau masuk penjara mungkin akan bertambah jadi ya jadi kita selamatkan untuk diarahkan ke rehab alhamdulillah mereka setelah kita bantu di situ mereka berubah benar-benar mereka bisa menjalankan aktivitas lagi seperti misalnya super angkot mereka aktif lagi mahasiswa yang berhenti kuliah udah bisa lanjut kuliah lagi ya ada beberapa orang yang saya bantu di sini ya yang saya minta mereka minta bantu bagaimana caranya agar tidak mengulang lagi agar saya tidak masuk di penjara bunda gimana caranya ya kita arahkan ya untuk tidak ya gimana caranya bikin satu perjanjian di antara keluarganya
apa untuk yang kedua kalinya bisa bisa mengulang terjadi kembali, mungkin saya kan tidak bantu lagi ya seperti itu. Jadi saya sebentuk ancaman. Iya, Jadi mereka untuk berpikir kalau terjadi yang kedua kali apa ya, nah, bagaimana terhadap saya, terhadap keluarga dan di PNN ini kan. Jadi ada alhamdulillah yang saya bantu mereka berubah 80% alhamdulillah ya lah, Bu. udah bisa aktivitas lagi menjalankan kegiatan positif. Itu yang dilakukan kan. Ada penyuluhan beberapa dengan apa olahraga senam sehat di Provinsi Bengkulu. Nah, jadi Iya, kita adakan kegiatan senam sehat tanpa narkoba, tanpa zat adiktif. Nah, jadi mereka dengan adanya itu kan, oh iya, bisa, bisa kita bisa menjadi nomor satu tanpa narkoba. Ternyata bisa ya. bisa. Ya, dengan adanya gang di situ kan, jadi support kita. Walaupun kita hanya menulis di tulisan di apa di sebentuk baliho apa belang apa spanduk, tapi Spanduk. mereka bukan hanya membaca, kita menyampaikan bahwa silakan berlomba, silakan mengadakan apa apa mengejar prestasi. Bisa nggak kalian tanpa narkoba? Ya ternyata kan bisa. Itu yang dilakukan kan beberapa tahun yang lalu ya, dalam tahun kemarin terakhir. Ya. Luar biasa ternyata ya Sobat Dangben ini memang selain menjadi volunteer seperti yang Bunda Yose bilang tadi, kegiatan penyuluhan juga digerahkan, terus sebagai konselor juga iya. Ini luar biasa sekali tentunya kegiatan-kegiatan yang sudah GAN lakukan khususnya juga untuk menekan angka penyebaran narkotika khususnya di Provinsi Bengkulu untuk tersebar ataupun juga meningkat. Baik, Bunda, ini seperti yang kita ketahui kalau kita lihat ya fenomena saat ini khususnya di kalangan remaja, baik itu seperti yang Cynthia sudah singgung sebelumnya, ngelem atau penyalahgunaan obat batuk herbal yang berlebih. Nah, ini tanggapan Bunda sebagai ketua GAN, ini bagaimana nih Bunda terhadap masyarakat ataupun juga kalangan remaja khususnya yang dalam hal ini penyalahgunaan. Iya, ya memang kejadian yang dilihat itu ya di bawah usia 25 tahun ya, antara SD, SMP, SMA. SMA mereka udah nggak ngelem lagi, kayaknya udah main yang pakai-pakai sedikit. Jadi yang dilihat ini banyak SMA, SMP ya yang ngelem apa komik apa ya, sal apa tembakau gorila gitu. Itu sebenarnya sih perhatian orang tua, kalau saya ekstra perhatian orang tua. Orang tua paling tidak sejak dini itu udah melihat perkembangan anak tuh gimana arahnya, dia bergaul dengan siapa, dia waktunya habis dengan kemana saja, dengan siapa. Jadi harus tahu sebenarnya sesibuk apapun kita luangkanlah waktu untuk anak-anak. Oke. Karena kita kadang-kala lainnya ya sibuk sibuk kali cari duit, pekerjaan di rumah. Oh, anak saya ini ternyata tidak apa-apa pergaulannya, tapi tidak tahu setelah terjadi oh, dari siapa dan di mana mulai itu kan mereka baru kaget kan. Iya, Oh ya, kaget. ada yang dia duduk di rumah saja tidak keluar kamar, tapi mereka kan punya HP. Iya, punya HP, Ah, bisa betul. COD, bisa gimana tahu tuh udah kejadian, udah ditangkap aparat, Iya, kaget. Ada yang melapor ke rumah, gimana bu anak saya? Kalau saya melapor ke polisi nanti ini kita penjara. Nah, disitulah saya punya kesempatan memberi edukasi di rumah ya. Inilah gunanya sekretariat saya pikir. Jadi mengarahkan kalau memang mau berubah sejauh mana yang dia lakukan atau anak itu sejauh mana yang dia pakai baru nyoba itu masih bisa kita arahkan untuk dia tidak mengulangi lagi. Jadi kita arahkan aja ke BNN kalau mau direhab ya silakan datang, tidak bayar loh ya. Mereka takut di situ. Kalau nanti kalau saya lapor ke BNN kan polisi ya, orang tua ini kan awam. PNN kan polisi, nanti anak saya di penjara nggak bisa sekolah lagi. Enggak bu, ya, jadi kita arah ke situ. Jadi pengertian di situ bisa mereka dapatkan kan dari kita. Walaupun sedikit edukasi yang bisa kita ketahui dengan adanya itu kan akhirnya dia punya, oh kalau kayak gini saya harus perhatikan anak saya sesibuk apa. Nah, itulah pendidikan sejak dini sih sebenarnya arahkan ke sholat, mungkin arahkan ke ya gimana ya kalau sesibuk apapun anak ini kan tetap sekolah, tapi dia kan ada waktu dia untuk ketemu dengan teman-temannya. Di sinilah dia untuk mengarahkan jangan bergaul dengan orang yang tidak diketahui apa ya sembarangan maksudnya silakan dipilih kalau udah ketahuan gerak teman-temannya kayak gini udah udah aneh ya, iya Bu, ya. udah silakan kalau kita orang tua cepat tahu kan cepat Iya, kita kendalikan. betul. Nah, ini kadang-kali yang kita tidak tahu dia udah makan udah kecanduan baru tahu. Nah, ini yang kasihan tuh di situ saya perhatiin sih sebenarnya untuk merubahnya Iya, kan sangat sulit kalau sudah ketemu udah candu udah nggak bisa dirubah lagi itu ya sulit sekali tingkahnya udah mulai berubah
udah mulai tidak tidur lagi, nggak setiap selera makan. Orang tua kadang tidak nggak pikir sekali. Kalau kita kasih tahu, baru dia mikir kan, Iya, oh benar. iya benar Bu, saya nggak kepikir sama sekali. Nah, Iya. setelah saya punya kesempatan beritahu orang tua kadang-kadang, ya, ya di situ. Berarti Nah, pentingnya peran orang tua ya, iya Bu ya. penting kan orang tua. Jadi pergaulannya kalau bisa harus tahu lah dari awal. Kalau udah terlanjur kan Iya, betul. udah masuk di Udah masuk ke lapas, iya, di penjara ya, Bu ya. lebih repot lagi. Lebih repot lagi. Iya, iya itu. Oke, biasanya nih Bu, dalam kita berorganisasi tentu banyak ya Bu tantangan yang akan kita hadapi nih Bu. Nah, salah satunya tadi mungkin tantangannya untuk mengedukasi orang tua supaya anak-anaknya bisa lebih menjaga pergaulannya supaya agar terhindar dari narkoba. Nah, kalau untuk GAN sendiri nih Bu, tantangan dalam organisasi GAN itu sendiri dalam mengedukasi masyarakat kira-kira apa Bu? Ada tantangan ada ya yang Iya. saya jalani ya di organisasi ini. Karena kan kerjaannya termasuk kriminal ya. Iya, betul Walaupun kita sekali. hanya mengadakan sosialisasi, penyuluhan, mengadakan edukasi ke orang tua, kadang saya lakukan di majelis taklim. Tapi ini kan bertentangan dengan kekerasan. Jadi kadang-kadang mereka takut ketemu saya. Betul. Mau tangkap saya, padahal kita nggak nangkap loh. Saya bilang. Karena di tugas saya itu akan melakukan, ada yang nolak waktu saya mau sosialisasi ke Lebong. Jangan bu, keluarga aku pada narkoba semua dia bilang. Nanti bu tangkap. Loh, saya bilang, ini saya jelaskan tujuan saya ke sini seperti ini. Yang saya hubungi perangkat daerah, Kesbangpol daerah, bupati, DPR. Jadi kita ketemu bukan untuk nangkap, saya bilang untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan. Berapa banyak perkembangan di penyalahguna di daerah sini, ya itu mereka ada di situ tantangan. Terus ada yang tantangan yang berat sebenarnya ini bagi saya ya sebagai ketua GAN provinsi. Saya ada yang keluarga yang minta tolong ya, misalnya dia udah ketangkap dengan polisi, Bunda bantu saya mau bertobat, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya baru makai beberapa kali, baru mau negosiasi, belum belum dapat barang itu. Oke lah dites urin katanya positif, tolong jangan penjarakan saya mau keluar. Nah di situ saya berjuang untuk mengarahkan mereka jangan sampai di penjara, jangan sampai apa kembali berteman dengan orang-orang seperti ini kan. Jadi nah, di situ perjuangan saya di situ tidak tuntas sebenarnya karena apa kendala di kalau kalau udah masuk ditangkap di kepolisian kan kita agak susah ya mereka punya undang-undang satu dua dan tiga berapa jadi keberatannya di situ. Nah, di situ saya sedih. Saya merasa tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi kalau bisa ya kalau memang ini penyalahguna belum parah maksudnya baru Iya, nyoba sekali baru dua nyoba. kali dia kan terlanjur atau dia pengen penasaran sebelum dia kecanduan itu sebenarnya jangan dulu dipenjara sih kalau kalau pendapat saya ya jadi dia di penjara bukan bertobat malah di situ iya didikannya mungkin bukan dididik dengan secara edukasi bahwa jangan lagi pakai narkoba ya karena dikurung kan Iya, kan untuk merubah diri ada tingkat apa ya untuk balas dendam di sini bukan untuk dirubah malah ya kasarnya gimana ya kalau di situ mereka kan bercerita yang sudah masuk keluar lagi bukan berubah di situ bondage malah tambah jadi nah disitulah yang sangat kita takuti ya kalau bisa jangan dulu lah nah, itu kalau bisa undang-undang itu mungkin ada yang mungkin akan dirubah ya jadi kalau baru kena untuk anak sekolah kasihan dia nggak sekolah lagi nggak kuliah lagi nggak kerja lagi atau dia punya keluarga anak istrinya nggak makan anak dikurung gitu kan jadi dia niat mau berubah tidak mengulangi lagi nah, kita buat juga perjanjian di situ ya saya kalau membantu mereka mau bertobat apa berubah saya tulis perjanjian di atas segel loh nggak hanya buruk saja ini saya perjanjian buat kalian perjanjian kita benar kalian ya Bu. mengulangi lagi ancaman kedua apa yang saya lakukan bilang mungkin di door nanti tapi saya suruh jangan sampai jadi tujuan kan itu kalau bisa jangan pakai narkoba yang pakai jangan lagi ya Oh gitu iya, ya itu betul. itulah jadi tantangannya memang banyak di situ tantangannya itulah ketemu dengan orang yang kecanduan dia pengen berubah dengan cara apa dia rehab harus kita keluarkan pulang dulu ke rumah dengan rumput keluarga tapi tidak bisa kalau udah masuk ke situ mereka harus jalan lingkungan ya Iya, hukuman berapa betul, tahun betul. 3 tahun mungkin atau bantu keringanan hukuman masih dapat 1,5 tahun masih di penjara kan Masih di penjara. di situ mereka dapat ilmu apa di dalam ya kan Iya, betul. tidak ada perubahan kebaikan malah mereka keluar bikin negosiasi lagi di dalam berjanji lagi kita nanti keluar apa yang harus kita lakukan
Bukan untuk berubah. Iya, bukan untuk Di sinilah berubah. tantangan sebenarnya di GAN ya. Jadi entah apa. Jadi kan bisa yang gede-gede aja lah, yang sekian ton ya itu didor aja langsung. Kalau yang kecil-kecil gitu kan jangan dulu di penjara kalau bisa. Kasihan, masa depannya tambah hancur sebenarnya kalau dimasukkan di sini. Nah, itu yang sebenarnya tantangan yang berat bagi saya aja. Karena udah saya lakukan berapa kali itu keluhan itu tuh kayaknya undang-undang itu kan karena masih ada. Mudah-mudahan undang-undang untuk diarahkan ke tidak di penjara yang baru-baru memulai penyalahguna itu kalau bisa ya. Kalau BNN kan enggak kan masih Enggak. BNN kan masih kalau bisa di rehab ya rehab dulu. Direhab dulu, Ya, di rumah ya, rehabilitasi. rehab ada di apa gratis kan asal orang tuanya terbuka mengadu datang ke sini kan. Nah, itu Iya. BNN masih enak kita di BNN kita karena tujuannya kan mengubah merubah ya itulah tantangan yang Bunda lakukan selama di lapangan ya. Iya, banyak ya Bun tantangannya. Iya. Banyak sekali berarti Iya. Cynthia ya. Iya. Tantangan-tantantangan yang saat ini teman-teman dari GAN Iya. hadapi. Semoga dengan niat baik dari GAN, terus juga Tuhan juga memberikan yang terbaik lah untuk niat baik. Tentunya Amin. demi bersinar khususnya di Provinsi Bengkulu bersih dari narkoba. Baik Bunda Yoseh, ini kita masih mau nanya lagi. Iya. Ini kan banyak sekali bentuk kegiatan. Nah, mungkin ada nggak sih program ataupun juga eh, program unggulan dari GAN ini yang kayaknya ngedampak banget, kena banget ke masyarakat khususnya? Ada rencana ya program unggulan Gang Provinsi Bengkulu rencana saya membuat rumah rehab. Oh, Iya, keren. iya, Ada rumah rehabnya. iya, sebisa mungkin lah saya minta, insya Allah mungkin ada yang dukung ya, minta support lah dari pemerintah daerah atau DPR Provinsi Bengkulu. Rencana saya kan kalau bisa rehab sebentuk ruang konseling gitu ya. Iya. Tempatnya kan udah kita bikin. Oh, tempatnya udah Sudah ada. ada, Di ya. mana Bu kalau boleh tahu? Iya, Biar di rumah, di diinfo sebelah ya. rumah. Jadi karena di situ kita apa ya kan ada pengaduan, sering ada yang telepon malam-malam, ada yang datang ke rumah. Anak saya gimana Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi kan, mereka diam-diam mengadu cerita dengan kita. Kalau dengan kita kan mereka nggak takut. Oh Ya, iya. iya, jadi gimana Bu? Anak saya itu kayaknya udah makai, aku bingung ini. Nah, di situ kalau kita adakan rehab kan minimal kan banyak pasien tertampung. Iya, Jadi betul nanti betul. ketemu ketahuan kan. Ketahuan. Nah, tidak langsung ke polisi Ke mungkin polisi, kita ya. dulu. Ke kita dulu. Iya, kalau bisa kalau dia kan yang rata-rata yang mengadu ini yang anaknya baru mulai, penyalahguna yang baru ketemu, baru salah pergaulan. Kalau yang memang udah bandarnya kan mereka nggak akan ngadu ke kita kan langsung di yang berwenang kan. Iya. Jadi itulah yang bisa kita tampung sebenarnya yang anak-anak pemula yang baru bergaul salah pergaulan tingkat SMP SMA itu. Jadi di situ yang ngelem, yang komik, agar tidak lagi bagaimana. Mungkin kita ambil salah satu nanti kan. Ya jelas kita kita ada siapkan salah satu dokter psikologis mungkin di rumah rehab itu rencana kita ganti prinsip kumpul itu insya Allah berjalan. Insya Allah, amin. Nah, jadi udah ada rencananya mau bikin rumah rehab ya, Bu ya? Oh, dari Karena ada GAN. pendukung, ya. Iya. Sedang mencari Iya. dana-dana pendukung juga ya, Bu, buat Iya. pembangunan rumah rehab. Semoga dapat terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Oke, Bu. Mungkin kalau di GAN itu sendiri ya banyak teman-teman nih yang masih belum familiar, mungkin terutama anak-anak yang SMP, SMA, masyarakat ataupun mahasiswa gitu ya, Bu. Pengen nih menjadi salah satu dari bagian Dari GAN GAN. itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana sih Bu supaya banyak anak-anak juga yang terutama masyarakat di kalangan muda ya Bu yang kita tahu bentar lagi masuk generasi emas yang dimana usia produktif itu lebih banyak, mereka pasti akan ingin berkontribusi lebih Bu untuk bisa bergabung di organisasi-organisasi yang positif seperti GAN. Mungkin bisa dijelaskan gimana Bu cara kami biar bisa gabung ke dalam GAN itu sendiri? Gampang kok GAN itu kan dia kan untuk masyarakat. Jadi untuk kita karena di latar belakangi rasa prihatin ya untuk anak-anak perkembangan produksi yang lagi belajar misalnya yang lagi ke sekolah. Jadi memang kita menampung sebenarnya. Tapi mereka tidak tahu caranya ya. Iya, Ya, betul. tidak ada datang ke rumah aja. Bu, gimana saya gabung? Kadang kan teman-teman juga boleh isi formulir, ada KTP-nya. Yang paling tidak kan
Ada loh salah satu ya syarat pertama kenapa? Jangan pakai narkoba. Iya, udah Bukan pasti ya Bu makan ya. sudah pernah nyoba atau pernah nyoba dia memang udah tobat benar-benar tidak mengulangi lagi. Iya, Kita masukkan. Jadi dia bisa untuk memberikan pengalaman, untuk jadi pengalaman. testimoni Iya, ya tidak betul ada. betul. Jadi tidak ada banyak syarat kok. Ada formulir ini sama Bang Abed. Oh, udah ada Iya, formulirnya. silakan formulir. Udah nih. Data KTP, nomor HP, alamat. Nah, kantornya di sini. Nanti agak yang dia pengen tahu kan kegiatannya di sekolah-sekolah itu ada. Sekarang ada. Iya, di SMA juga ada. Bunda gimana? Kita mau gabung di gang? Boleh, saya bilang. Diminta aja nomor HP kan gabung. Dimasukkan di grup. Jadi kalau ada kegiatan undangan apa sosialisasi kan kita undang. Ada. Misalnya PNN undang untuk gang 20 orang. Ayo, siapa yang bisa? Nah, di list itu. Maka datang. Oh, gini kan. Dapat ilmu kan. Dapat ilmu. edukasi, dapat penambahan apa wawasan. Nah, jadi ada banyak kok yang masuk. Orang tua juga bisa saya masuk. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu maju saklim. Cuman mana Bu masukkan? Boleh. Banyak ya Bu ya, ibu-ibu yang tertarik malah. Iya, karena dia untuk anaknya. Iya, Maksudnya betul, bukan dia hanya untuk keluar selfie atau happy, bukan dia untuk pelajaran, untuk dia ngawasi anak-anak. Oh, Ngawasi triknya gini ya ternyata. Oh gini, kalau dia ikut sosialisasi, oh, ternyata itu anak saya itu kayak gitu sekarang. Kan dia tahu. Iya, Sering iya. memakai setelah memakai misalnya narkoba, dia pakai paket. Ah, sekarang tuh ada paket yang berapa tuh yang saset yang kecil. Iya, Nah, ada yang paket-paketan ya Bu paket ya. untuk kuliahan, untuk anak SMA. Nah, di situ orang tua kan tidak tahu. Nah, Betul, setelah dia betul. ngikut sosialisasi kan tahu. Iya, betul. Mungkin disimpan dalam sepatu, dalam Iya, kaos kaki, dalam bisa buku. jadi. Nah, balik ke rumah buka. Buka Cross check sepatu. ya Bu ya. Dalam tas dibuka kalunian dong. Iya, betul. Di situlah untuk dia cara mengawasi anak-anak setelah dia gabung di GAN. Iya, betul. Ya, selama tahu awam sekali. Walaupun sesibuk apapun, dia tidak terpikir maksudnya. Kalau anak tuh dan sejauh itu pergaulannya. Nah, jadi GAN itu sebenarnya banyak menguntungkan. Kalau dia ngambil yang positif kan tidak tahu, jangan ngambil negatifnya aja. Ini tuh selfie aja enggak, Ya. tidak. Seni parenting Iya, ya Bu ya. Setelah acara inti lah. Iya, gitu ya. Jadi samping bergaul, jadi satu kebanggaan juga pergaulan. Pas bisa kenal dengan orang WN. Iya, betul. Orang di narkoba Polda ya semua jadi semua yang pegiat narkoba ketemu di situ. Nah, berbagi pengalaman banyak sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali. Enak masuk dengan Enak ya Bu ya. Iya. OTW join. silakan kita siap terima. Siap Nanti terima. Bang Arun sama Mbak Sinta akan saya masukkan jadi pengurus kapan dulu. Masya Allah, jadi pengurus langsung. Iya. Baik, jadi memang kalau untuk memulai hal yang baik itu banyak ya caranya Banyak, Bunda ya. iya. Apalagi bisa bergabung langsung join ke GAN, terutama juga buat para generasi muda yang Iya. semangatnya ini masih membara banget, terutama khususnya juga untuk menekan jangan sampai bahaya narkoba ini terjadi ya. Nah itu salah satunya kalau kita sudah mengetahui dampak ataupun bahayanya, seperti yang Bunda sudah sampaikan, pasti kita akan kayaknya nggak bakal pakai deh. Jadi kita terhindar dari yang namanya bahaya dari narkoba. Untuk Bunda, terakhir Bunda sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Bincang Podcast dan Band untuk edisi hari ini, boleh deh Bunda kasih pesan terlebih dahulu, khususnya juga buat para remaja yang ada di Provinsi Bengkulu agar terhindar yang namanya dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Iya, pesan saya ya kalau bisa untuk remaja yang tingkat yang masih percaya dirinya sangat kuat, yang mereka tidak takut kalau ada kecelakaan, ada musibah sulit dan bawa motor aja ngebut gitu kan. Iya. Karena mereka itu tidak ada rasa takut. Jadi cobalah untuk belajar takut, takut untuk sembarang bergaul aja lah. Silakan memilih-milih pergaulan, bukan memilih-milih antara kaya dan miskin ya, antara orang tuanya misalnya orang hebat. Tidak, pergaulan itu sangat penting akan membawa dampak pengaruh yang sangat positif negatifnya semua ada dengan kita ya. Jadi untuk tidak sembarang bergaul lah. Jadi komunikasi dengan orang tua terbuka jika ada masalah di luar, ceritakan aja dengan orang tua. Misalkan kendala ada teman saya seperti ini. Nah, jadi orang tua kan cepat tahu, cepat bertindak. Jadi kalau diam aja bisa tidak terbuka, komunikasi kurang di keluarga itu yang membuat kadang-kadang ya tidak ada keterbukaan itu jadi orang tua sibuk. Wah, ini kan tahu-tahu udah terjadi ya. Nah, jadi untuk orang tua juga seperti itu. Silakan
perhatikan anak-anak dengan ekstra lah sesibuk apapun. Apalagi anak sekolah ya anak masih tingkat SD SMP bolehlah sekali-kali diperiksa tasnya. Mungkin kan kalau ditanya dari mana kan siapa saja. Kapan dulu temannya suruh datang ke rumah ya untuk lihat dari Iya. apa kegiatannya, gimana perkembangan anak. Itu kan teman itu sangat pengaruh sebenarnya. Karena tingkat SMA ini kan masih belum apa ya, belum labil lah dia di usia di bawah 20 tahun itu mereka pengen tahu, pengen pengen nyoba, pengen rasa pengen tahu apa kenapa orang lain mampu kok saya tidak. Pengen nyicip rasa penasarannya kan jadi udahlah nggak usah lah ngikutin kayak gitu. Walaupun kita punya HP ya, tahu luas pengetahuan di situ ya silakanlah dipilih-pilih lah. Karena kejadiannya tuh udah banyak. Kuliner berapa ribu ya, penyalahguna. Jadi dari awal sebenarnya memulai untuk tiga ya. Kalau udah terjadi ya itu sulit. Sebelumnya itu hati-hatilah untuk bergaul. Banyak-banyak sholat, beribadah, mengadakan kegiatan positif. Misalnya kita punya skill apa ya, bisa misalnya main bola atau lomba festival lagu dangdut ya ikutin aja ya. Iya, Jadi betul. kegiatan itu yang membuat kita oh ini yang ada dengan kita diri kita positif ya tidak bengong kalau kalau kita bengong nah, itu yang masuk setan masuk lagi kawan yang mengarahkan ke negatif. Nah kalau kita punya kegiatan positif apa ya terbuka dengan orang tua untuk apa ya dengan teman-teman juga boleh berteman tapi lihat dulu kalau dia berprestasi ya boleh kita teman sama dia kan. Iya. Bagus anaknya pintar mengaji misalnya rajin sholat nah itu boleh kita ikuti. Udah dari awal udah berjalan udah kelihatan ya bertahap aja bertahap nggak usah Tahap teman-teman dulu. aja saya lo aja nggak usah lah terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti ya terlibat lah ke yang positif negatifnya pasti terlibat. Itu ya pesan bunda ya jadi untuk anak-anak dekatkan orang tua aja, dekatkan diri kepada Tuhan, dekatkan dengan orang tua keterbukaan, bergaul jangan salah aja lah gitu. Jadi kita tidak harus berprestasi seperti ini ya, tidak. Kalau tidak bisa, tidak pun walau kalaupun tidak bisa kan yang penting kita tidak nyoba narkoba aja lah sudah cukup. Iya, Ya, jadi kita harus menjauhi diri dari narkoba ya, ya, Bun ya. ya, Jadi buat teman-teman, sobat Dangben semua, adik-adik, kakak-kakak ya, kalau bisa jangan mencoba-coba narkoba ya, Bu ya. Karena ketika kalian sudah masuk atau terjerumus ke dalam narkoba itu sendiri bakal sulit atau susah untuk keluar. Bahkan bisa dibilang pecandu narkoba itu tidak bisa sembuh ya, Bun ya, tapi hanya bisa boleh. pulih. Betul sekali. Oke, terima kasih kepada Bunda yang telah sharing-sharing perihal GAN dan juga udah sharing tentang narkoba kepada kita. Oke, informasinya lagi nih buat Sobat Dangben bahwa di BNN Provinsi Bengkulu itu sebenarnya juga sudah ada rumah rehabilitasi. Jadi kalau Sobat Dangben memiliki keluarga atau kerabat yang terindikasi kayaknya ini narkoba nih, boleh dilaporin ke BNN nanti akan coba kita bina dan bakal kita konseling lagi apakah bisa direhab dan rumah rehabilitasi di rumah rehab itu sendiri gratis ya tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan takut tidak ditangkap. Iya, dan jangan takut untuk ditangkap sama polisi ya. Justru lebih baik kalau Sobat Dangben untuk melaporkan terlebih dahulu ke BNN Provinsi Bengkulu karena kecil kemungkinan untuk ditangkap. Jadi sebelum ditangkap polisi, lapor aja dulu ke BNN Ya, Provinsi kita Bengkulu. terbuka dulu. Kalau masih ada solusi lain, Iya, jalan lain ya kita cari jalan yang ini dulu ya. Jangan dulu ke apa ya masih bisa rehab ya rehab. Ya, iya, itulah gunanya ada BNN kan. iya siap Bun. Oke, Betul sekali. Bang Abang ngomong aja. Iya, karena sepertinya perbincangan ini harus lebih panjang, Bunda, tapi karena nampaknya keterbatasan juga untuk kita membersamai dalam bincang podcast dan band edisi kali ini. Tidak terasa kita juga sudah di penghujung kebersamaan dan terima kasih banyak untuk Bunda Yose selaku sama-sama. Ketua GAN Provinsi Bengkulu yang sudah hadir. Terima kasih banyak dedikasinya juga. Baik Sobat Dangben, tidak terasa kebersamaan kita dalam bincang podcast edisi hari ini sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih banyak untuk Bunda Yose
tentunya selaku sama-sama. Ketua GAN Provinsi Bengkulu yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita, dan kami juga ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk dedikasi GAN khususnya di Provinsi Bengkulu untuk Indonesia bersinar. Baik, tidak terasa kita harus pamit undur diri. Saya Abi Indriantama Dan saya Cynthia Meninda Anjani. bersama Bunda Yose dari Ketua GAN Provinsi Bengkulu pamit undur diri. Indonesia bersinar, Bersih dari narkoba.